Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tentunya Pak Pepi ada kendala, ada urusan dipanggil oleh keluarganya. Jadi untuk sementara saya yang akan merumuskan Bu Ibu ya. Di Lingga sedang mati lampu Bapak Ibu, jadi saya mencoba untuk mengatasi situasi walaupun pakai laptop cadangan. Kira-kira apakah suara saya sudah dengan jelas? Jelas Pak. Alhamdulillah. Jelas Pak. Udah Jelas Pak. Oke, saya izin share screen Pak Bu ya. Baik Pak. Oke Bapak Ibu, di sini sudah tampil layar saya kira-kira. Yang baru. Sudah Bapak. Oke. Udah. Tadi saya menyambung dari Pak Pepi, beliau menyampaikan tentang Google Doc. Untuk membuat file itu langkah yang disarankan adalah Bapak Ibu masuk ke aplikasi Google Drive. Ya, seperti ini. Mari tutup lah. Contohnya Nampak saya di belakang. saya masuk. Ya. Gimana Bu? Udah. Bu Novi? Ini saya mencoba masuk ke Google Drive, kemudian kita masuk ke folder yang kita inginkan. Saya coba masuk ke folder pelatihan Bintan. Mudah latihannya hanya kayak gini ya, nggak ada tugas ya? Nah, ada tugas. Hah? Kalau nggak ada tugas, Ya mudah-mudahan tak ada tugas gitu, hanya latihan kayak gini aja. Ini seperti ini ya, yang kemarin. Kalau untuk membuat Google Doc bisa new Google Doc seperti itu. Dan nanti akan muncul file doc-nya, kemudian kita diarahkan ke tab yang baru. Ataupun seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Pepi dengan cara melalui titik 9. boleh. Titik 9. Saya yang tadi pakai titik 9. Google Apps, kemudian ada Google Doc di sini. Ya. Aplikasi titik 9 ini bisa digeser-geser Bapak Ibu. Ya. Contohnya saya ingin tampilkan Google Docs-nya ini di atas, bisa diklik, tahan, diseret seperti ini. Saya pengen doc, kemudian diikuti oleh sheet, kemudian diikuti oleh slide. Nah, lebih jelas Bapak ini ya, dari cara masuknya dia Kemudian dia. email, bisa dimodifikasi tampilannya. Enak Bapak nih. Nah, kalau docs berarti kita klik docs-nya. Maka nanti akan Itu tampil. baru Tanya bagus. tanya. Bapak itu tadi nggak gitu kan? Nggak, masih nggak ditunjukkan. Iya, Kak, cara masuknya nggak dianu dia, langsung new. Tadi mikir-mikir juga. Dari mana? Berarti harus kita lewat situ. Kami hanya mikirnya dia dari new gitu aja tahunya tadi. My Drive. Kemudian ada langkah Enak kayak yang lebih gini. simpel lagi Bapak Ibu. Caranya setelah kita tambahkan tab baru, coba kita ketikkan di address bar itu doc titik new gitu ya. Docs titik new. Kalau kita enter, maka secara otomatis kita akan dibuatkan dokumen Gitu. Google Docs seperti ini. Buka anu baru lah ya. Title dokumen. Word kata kita ya. Ini juga bisa berlaku Pak Ibu kalau kita mau membuat dokumen yang Google. lain. Misalnya kita ingin spreadsheet, Google Slide juga bisa. Contohnya ya, kalau misalnya kita pengen buka spreadsheet, membuat dokumen spreadsheet dengan cara yang paling simple itu Jelaskan ini. SEHEETS titik new, maka dia akan dibuatkan dokumen Google Sheet-nya. Wis, mantap. Kan? Jadi langkahnya sangat mudah nih.
Oh, ya. ampun. Dengan hanya mengetikkan beberapa huruf saja, kita sudah. Yang tadi word-nya ya. Oke Bapak Ibu, saya kembali ke Google Docs-nya. Di sini langkah pertama kita namain dulu dokumennya, misalnya saya buat doc demo seperti itu. Nah, ketika kita buat docs demo, maka secara otomatis filenya akan disimpan di cloud ini, ya. Dokumen ini tersimpan di cloud. Save. Oh, itu tempat save-nya. Kita Atau selama ini di tak drive. tahu Kemudian posisinya di mana, Bapak Ibu? Nah, kalau kita membuat lewat address bar, maka posisi drive dokumennya akan berada di drive luar. Di sini dia. Coba kita lihat di bawah. Ada dokumen docs demo. Nah, ini dia di sini, di luar sini. Nah, kalau misalnya kita ingin memindahkan docs demo ini Yang ke Pak Jul folder yang kita belajar loh inginkan, ini. bisa juga melalui mengeklik icon folder yang ada di atas di samping title-nya. Move atau pindah. Klik di sini. Pindahin. Kemudian nanti kita arahkan kemana foldernya. Ya. Coba akan saya arahkan ke folder pelatihan Bintan. Klik panahnya. Kemudian move here. Nah, ini berarti docs demo telah dipindahkan ke My Drive, foldernya pelatihan Bintan. Nah, coba kita cek apakah betul sudah ada di folder itu. Tentu saja sudah ya. Buktikan saja. Nah, ini sudah ada di docs demo. Oke Bapak Ibu, berikutnya tadi tentang kutipan Ibu ya. Nah, kutipan itu kita bisa memanfaatkan fitur explore seperti yang dijelaskan oleh Pak Pepi. Misalnya kita mau ngetik dokumen tentang Soekarno misalnya. Soekarno, kita mau ngetik artikel Soekarno. Nah, kemudian kita ingin mencari referensi. Silakan klik tombol explore-nya. Mana explore? Oh, tuh explore. Kemudian di sini kita ketikkan Soekarno. Nah, ini sudah diberikan sugesti. Suggestion atau Mantap saran. Langsung berarti dia punya kecerdasan buatan Bapak Ibu. Soekarno ya, kita ketik gitu, enter. Nah, maka di sini ada artikel yang disarankan. Contohnya artikel dari Wikipedia. Nih. Oh, inilah ya web resource Soekarno. Coba kita klik link ini di Wikipedia ini, maka nanti akan diarahkan ke laman Wikipedianya. Jadi lamannya boleh apapun, tidak mesti Wikipedia. Silahkan kalau misalnya ada laman yang lebih terpercaya, misalnya ada di Ensiklopedia Britannica, boleh juga sama. Oke, ini di Wikipedia Bapak Ibu. Misalnya saya akan mengcopy beberapa paragraf dari sini sampai ke sini. Ini berarti ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3 paragraf. Saya Ctrl C, kemudian Ctrl V atau Ctrl Shift V untuk mempastekan tanpa pemformatan. Ctrl C. Saya ulangi. Nah, ini. Oh, ini masih rata dulu ya. Bahasanya Kita buat Inggris. rata kiri. Ini bisa dibuat rata kiri saja. Nah, ini ya. Rata kiri. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa tambahkan gambar kalau kita mau. Nah, ini saya tambahkan gambar saja.
tinggal tambah tanda tambah, diklik maka akan muncul di sini. Muncul sendiri ya, perlu ditarik-tarik, digeret-geret. Tulisan tadi mana tulisan tadi? Kalau biasa kita masuk di tab, bawah. Oh, Ya. bisa digeret. biasa kan kita masuk tab kan, tak baru cari gambar. Kita kan mengambil 3 Ini langsung paragraf itu. ini dari Wikipedia, otomatis kita harus mencantumkan sumber artikelnya. Jadi kayak Yeti kemarin, Nah. Yeti kemarin yang ngetik di situ, enak lewat drive aja, lewat tool tadi. Ah, jadi tinggal ngomong aja ya. Kita kembali ke hasil web yang ada Pakai di tool. Baca yang di modul dia langsung di Di situ. sini kan ada Iya juga. atau Jadi kalau kita Tulisan kerja- bisa diatur langsung sudah ada pengaturan tulisannya, Tinggal- mau di kiri, mau di tengah. mau buat titik ada tanda-tandanya. Tinggal. Kalau titik bilang titik lah Pak, titik. Bulldog akan Enggak lah. dibuatkan Jadi secara keluarnya tertulis. TIT. Oh Jadi gitu. ini artikelnya berdiri Soekarno dari Wikipedia. Nah, pokoknya kata-kata sudah ada, tinggal kita nambahin apa tanda baca. Tanda titik, tanda baca. Kayak ini, kayak apa? Inilah CC yang di YouTube tuh kan sama tuh kan? Suruh Yeti nonton ini nanti. Jadi tinggal diletakkan saja, kemudian di chat ya. Kalau misalnya Hanya kita ngeprintnya mau di sini tinggal print nambahkan aja ya. dokumen yang lain bisa, kemudian kita buat ya. Misalnya di sini taruhlah kita membuat kutipan dari sumber yang lain. Misalnya sumber kedua. Masuk. Siap. Misalnya Orang ini paragraf. pun nggak mau dimatiin, Ibu Royani ini. Royani. Misalnya dari sini nih, dari Britannica kita ambilnya. Bisa kita lagi, kita kutip lagi, maka akan muncul catatan kaki yang kedua. Nah, seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian ada lagi fitur yang tadi, kalau tidak salah, hampir semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Pepi. Cuman di sini terkadang kita mengalami keraguan karena Google Docs ini berbasis web, apakah dokumen ini bisa kita gunakan kalau tanpa jaringan? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Nah, asalkan apa? Asalkan kita sudah menyimpan profil Chrome. Apa namanya? Nah, di sini Profil prom. di pojok kanan atas yang gambarnya paling kecil ini ada profil Chrome. Ini ada tiga profil Chrome yang saya simpan. Ini akun belajar saya, kemudian ada akun pribadi, kemudian ada akun Chromebook sekolah. Chromebook. Nah, ketika kita masuk menggunakan profil Chrome, kemudian dokumen ini pun kita buka dengan profil Chrome yang sama dengan yang di atas, ini ya. Maka di sini dokumennya bisa kita edit secara offline dengan cara klik file, File. make available offline atau Macam sediakan kita versi offline ya. offline, ya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, dokumennya available offline. Dokumen sekarang akan tersedia offline. Jadi dokumen ini bisa kita ketik secara offline. Kalau misalnya kita tidak punya jaringan. Lalu, kalau misalnya kita sudah tersambung oleh jaringan lagi, maka perubahan-perubahan yang dilakukan di dokumen secara offline itu akan otomatis tersinkronisasi dengan file yang ada di cloud. Ya. Nah ini, kalau saya buka di laman utama blog, maka di sini docs demonya sudah ada lingkaran tanda checklist di dalamnya. Itu berarti dokumennya sudah bisa kita edit secara offline. Atau dokumen yang lain kita ingin jadikan offline bisa juga ya. Contohnya, nih jadwal pas misalnya. Nah ini bisa juga Bu, Pak. Jadi 3, kemudian kita available offline. Oh, yang titik Ada 3. Maka nanti file ini akan tetap bisa kita edit walaupun komputer kita dalam keadaan tidak Kita di offline kan ya. Oke, Bapak Ibu, nah itu beberapa fitur Google Docs yang penting. Sampai di sini kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu.
Oke Bu Arlina, ya oke Bu Arlina, silakan Bu. Boleh di unmute kemudian langsung bertanya. Oke, Pak, tadi saya mau tanya yang masalah apa untuk memasukkan suara tadi, voice tadi. Tadi Oh, kan iya. permasalahannya tadi katanya ada laptop yang nggak bisa ini merekam. Nah, tadi saya tengok di laptop saya juga nggak muncul gitu untuk voice. Di mana Ibu? Di sini ya, toolnya ya. Ya, di toolsnya itu nggak masuk di laptop saya. Voice typing ini. Ya, voice typingnya nggak Oh, masuk. ya. Jadi Oke. caranya bagaimana untuk memunculkan voice typing? Oke Bu, kadang-kadang kalau dokumen baru yang kita buat seperti ini dia tidak support voice typing. Jadi caranya Ibu masuk ke sini ya. Ibu masuk Google Docs melalui Sheet 9. Maaf, dari sini kemudian masuk Docs ya kan. Ya, Nah, nanti kan tampil seperti ini nih. ya. Nah, di atasnya kan ada template Bu. Ibu pilih saja salah satu template di sini. Supaya lebih pasti, Ibu pilih yang ini aja, yang report nih. Oh, yang report. Nah, coba Ibu klik. Nah, di sini kan ada beberapa apa nih, kalimat yang kira-kira nggak penting, itu bisa dihapus kalau misalnya mengganggu. Cuman coba Ibu pastikan apakah di sini di tool itu keluar voice typing atau dikte. Coba tengok. Oh gitu. Coba saya buka yang Betul. ya. Voice typing. Ada Bu? Tunggu Pak. Oke, kalau yang Bapak suruh barusan muncul sih. Oh ya, berarti ambilnya dari template ya Bu ya. Oh, oke, iya. Itu. Nanti silakan dicoba Bu, nanti tool, kemudian voice typing. Nah di sini pilih bahasanya seperti tadi. Iya. Bebas ya. Oke. Nah bisa diklik. Nah, perkenalkan nama saya Solehan dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Titik baris baru. Saya mengajar pelajaran matematika, koma, di SMP Negeri 1 Lingga Timur, titik, baris baru. Ah, seperti itu contohnya Bu ya. Oh gitu. Jadi kalau mau baris baru kita speak juga di ininya ya Pak ya. Bisa Bu, titik, koma, baris baru, Ibu bisa. Coba-coba aja Bu. Nah ini bisa dihapus kalau nggak perlu kan? Bisa aja gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya insya Allah akan menyampaikan tentang Google Form. Pak, Ya, halo Pak. ya Bu Liza. Bisa ulang lagi Pak yang catatan kaki itu Pak? Jalan kaki, oke. Ya. Saya ulang Bu ya. Oke, contoh saya akan memasukkan artikel Soekarno tadi ya. Ya. Oke. Klik ekspor. Di sini di kotak pencarian klik. Ketik apa namanya? Ketikkan kata kuncinya. Maaf. Saya ulangi. Ketikkan kata kuncinya. Enter. Kemudian digeser ke bawah. Lihat situs web referensi yang kita inginkan. Klik saja salah satu, maka nanti akan dibukakan ke situs web yang dimaksud. Kemudian bisa kita copy Bu. Nah ini saya copy misalnya 2 paragraf saja, Ctrl C. Kemudian di dokumen tujuan
itu Ctrl Shift Ctrl Shift V supaya mempastekannya tanpa pemformatan. Kita ulangi, Ctrl Shift V. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan catatan kaki, kita letakkan kursornya di akhir kalimat pada paragraf yang terakhir. Ya. Kemudian kita lihat yang explore lagi di sini, karena kita mengambilnya dari website ini kan. Nah, kita klik tanda kutipnya. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul catatan kakinya. Itu Bu ya. Kemudian Pak, yang untuk memindahkan fotonya tarik ke atas itu gimana ya Pak? Memindahkan Saya sudah, foto. saya ngeditkan foto, kebetulan saya buat di sini pulau penyengat. Saya mau ngambil foto pulau penyengatnya itu tuh, tapi letaknya tetap di bawah, saya memindahkan ke atas nggak bisa. Oh. Bisa diseret Bu sebenarnya, diklik Bisa ya? kanan geser untuk foto. Kok Coba ya. bisa kan? Oke, gitu. Ini misalnya image Sukarnoni, ini kan fotonya besar nih. Mana Iya. minimize-nya nih? Dan klik tambah. Oke. Nah, ini diperbesar kecil bisa Bu, dengan cara mengarahkan ke pojok. Untuk memindahkan tinggal diklik tahan geser. Ya, itu seperti biasa Pak. Ini kita ngedit fotonya ini apa kita ngambil dari wacana yang tadi atau Ya kita ampun, buat dia jadi kita ekspor ngambilnya lain tadi. lagi tentang foto Ya ini? Allah. Dari tadi. Boleh Boleh Zan? saja Bu. Kan ngambilnya di explore tadi kan? Dari Di image. web yang lain juga bisa. Oh, ini kalau nggak bisa berarti harus Besar berarti dikompres. di Kebesaran foto. Ctrl X gitu kan, Ctrl X untuk cut, terus kita menuju ke tempat yang kita inginkan. Ya. Itu artinya besar ya. Mainnya Ctrl X Ctrl V aja. Oke, thank you Pak. Dah, paham. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Kalau kontrol V, Kemudian Bapak Ibu, satu lagi ya, copy, saya lupa. Ada paste, fitur yang sangat C, menarik ini C, ya. paste baru Yaitu V terjemahan. kan? Kita ketahui contohnya ini kan ada artikel dalam bahasa Inggris, ini bisa langsung kita terjemahkan Bapak Ibu. Heeh. Caranya kembali di tools, Oh, tools, kemudian di sini ada dictionary atau Oh. terjemahan. hmm. Dictionary, oh enggak, salah Bu. Atau translate dokumen, Mama. Panas, Pak. Ya Bu. Panas. Tool, kemudian translate dokumen atau terjemahkan dokumen. Nggak perlu Nah, ini ya. diedit-edit ya? Nggak perlu di Kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Dan dari tadi. Ini bisa dipilih bahasanya. Contoh bahasa Indonesia. Seperti ini ya. Kemudian di translate. Oh, nggak perlu di blok-blok. Klik tombol translate-nya. Nanti kita akan dibuatkan dokumen baru. Oh, langsung berubah. Yaitu dokumen terjemahan dari dokumen Berarti di tab baru lagi dia ya? sebelumnya. Nah, ini ya. Karena ada pemimpin perjuangan Indonesia. Atas nama para SD. Ini bisa berlaku bolak-balik Bapak Ibu. Bisa bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke Arab. Nah ya, itu bisa. Tergantung pilihan bahasa yang kita inginkan. Oke. Cukup apa Bu ya? Ini kebetulan Pak Hairi juga sedang tidak bisa masuk, terpental. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini saya lanjutkan materinya. Kita masuk ke Google Form.
Google Form, apakah Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Form? Sudah Pak, tapi kemarin itu kita mengerjakan di Google apa kemarin ya? Ada pelatihan itu. Sama nggak Pak ya? Kira-kira Google Form itu digunakan tuh Bu? Buat absen, buat tugas. Tugas, Untuk soal ya Bu ya? soal ujian. Ujian. Oke. Kalau untuk membuat soal ujian yang versi ANBK atau AKM, udah pernah Bu? Belum Pak. Belum. Oke. Nah, di sini saya coba akan mendemokan bagaimana kita membuat soal ANBK. Oke. Untuk membuat Google Form Bapak Ibu, kita bisa masuk Drive, kemudian menuju folder yang kita inginkan, kemudian New, ya, atau juga bisa klik kanan, New, Google Form. Ataupun Bapak Ibu kalau pengen lebih mudah lagi kayak tadi nih, ya, di address bar kita tinggal ketikkan form titik new gitu, ya, nanti enter, dia akan membuatkan dokumen Google Form yang kosong. Oke, coba kita buat file form AKM demo, ya. Langkah pertama tentu ini kita buat identitas siswa ya, misalnya nama siswa, maka nanti secara otomatis di sebelah kanan akan dibuatkan jenisnya yaitu short answer atau kemarin jawaban singkat. pelatihan sama saya Berikutnya apa lagi Bu? ke Bandung, waktu Bandung. Itu di Bandung. Kelas ya, misalnya. Di Bandung atau di Batam? Waktu guru Kelas. pembelajar. Waktu guru pembelajar. Nah, ini kelas juga kita pilih sendiri, yaitu short answer. Oke. Dua pertanyaan ini pertanyaan penting, maka kita buat dia di sini required atau pertanyaannya wajib dijawab. Wajib dijawab. Untuk berikutnya kita akan menambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan kita bisa membuat bagian baru. Nah, ini di sini ada tambahkan bagian atau add section. Nah, section ini berarti berisi tentang soal misalnya. Oh, sudah azan ya Bu? Sudah. Hening sejenak. Ya maaf Pak Solehan. Oke, Pak Heri. Ya mengingat waktu kita sekitar sampai pukul 4 begitu Pak Solehan, juga sekarang menunjukkan pukul 3:23, jadi sudah waktu asar itu Pak Solehan ya. Jadi Bapak Ibu mana yang ingin menaikkan sholat asar kami silakan, namun materi tetap kita teruskan Pak Solehan gitu ya. Ya, Pak. Kita punya waktu sekitar setengah jam lagi, ya, 40 menit lagi begitu Pak Solehan ya. Oke, siap Pak. Ya, silakan Pak Solehan. Nah, Bapak Ibu, Solehan ini mau hormati jalankan azan kembali. dia tadi. Nah, untuk soal ya, berarti ini soal sudah berada di bagian kedua. Coba kita lihat previewnya di gambar mata ini. Sudah bentuknya. Ini previewnya. Kalau ada bagian tambahan berarti nanti ada next di sini. Meninggal dia. Ini coba saja saya berlaku sebagai siswa.
siapa tuh? Royani. Royani. Dia Royani. Tak dimatiin dia. Ya, jadi nanti pas soal sudah di bagian yang kedua. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pembaruan Google Drive, yaitu Google Form. Di sini ada draft response atau jawaban Google Form itu akan otomatis tersimpan ketika kita belum mengirimkannya. Ya, jadi ada penyimpanan draft sementara. Oke, kita kembali ke AKN demonya, ke pertanyaannya. Nah, kita ketahui kalau untuk soal AKM itu ada beberapa jenis soal. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada soal benar salah, ada soal menjodohkan, kemudian jawaban singkat dan soal uraian, ya. Sebelum itu coba kita lihat di setting atau pengaturan. Karena kita akan menambahkan soal, berarti ini Bapak Ibu, make this a quiz. Kita jadikan form ini sebagai quiz. Ya. Kemudian di sini ada release grade. Immediately ini artinya begitu anak mengirim jawaban, kemudian dia bisa cek skornya berapa, ya, langsung bisa cek skor. Di bawahnya ada mode terkunci di Chromebook. Ini silahkan diaktifkan kalau Bapak Ibu ingin memberikan kuis ke siswa yang menggunakan Chromebook, karena hanya bisa dibuka di Chromebook. Kalau kita membukanya di laptop biasa atau di HP, itu tidak usah diaktifkan. Berikutnya nih, miss question. Kalau diaktifkan berarti siswa bisa melihat soal yang salah, ya, soal yang jawab salah. Kalau correct answer berarti nanti siswa bisa melihat jawabannya. Jadi ini jangan diaktifkan Bapak Ibu, dimatikan saja. Berikutnya ada point value. Ini artinya kita siswa bisa melihat poin dari masing-masing soalnya. Kalau untuk Itu tak latihan apa-apa lah ya, itu itu boleh kan. diaktifkan. Iya, Tapi poin kalau value untuk ini misalnya diaktifkan. PAS itu silahkan mau diaktifkan atau tidak. Tapi kadang-kadang saya lebih sering diaktifkan kayak supaya anak termotivasi. Oh, ini soalnya poinnya tinggi nih, berarti harus betul-betul mengerjakannya. Kemudian default question point value artinya poin dasar yang akan kita letakkan di pertanyaan. Artinya begitu kita membuat suatu pertanyaan baru, poin ini akan otomatis ditambahkan gitu ya. Oke, misalnya kita akan membuat soal 20 poin. Maaf, 20 soal. Maka supaya 100, 20 soal dikali 5 kan gitu kan. Di sini bisa kita buat nih, kali 5. Jadi pas kita membuat soal baru akan dikasih poin 5 setiap soal. Kalau misalnya soal itu punya 10 berarti poinnya 10 aja. Gitu. 1 jam. Respon. Nah ini 1 jam. kalau kita kembangkan. Keren. Tapi itu cuma Collect caranya. email address berarti mengumpulkan alamat email. Ya. Ini boleh Bapak Ibu diaktifkan untuk membiasakan anak memasukkan email belajar ID, ya, boleh diaktifkan. Kemudian ini restrict user. Nah, ini berarti terbatas ke pengguna kementerian. Nah, kalau seperti ini berarti dia harus login nanti nih. Login menggunakan akun SMP. Nah, ini kita matikan saja supaya yang masuk ke form kita bukan hanya anak yang berdomain SMP. Jadi anak kita yang mungkin masih pakai domain SD atau yang di SD yang pakai domain PAUD itu bisa menjawab formnya. Limit to one response, membatasi ke satu respon untuk setiap anak. Ini dapat diaktifkan supaya anak bisa mengisi formnya secara berulang-ulang. Misalnya untuk drill. Presentation. Nah, progress bar kalau diaktifkan, ini berarti nanti ada semacam bar kemajuan di sininya.
Nah, di sini kalau saya reload coba. Nah, nanti di sini ada tampil bar. Kalau misalnya kita aktifkan kembali. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, progress bar. Itu boleh juga diaktifkan. Ini pertanyaan diacak, tak usah lah. Bisa diaktifkan. Nah, ini fitur tambahan. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu juga. Nah, ini sama ya tadi. Mengumpulkan amat di master default. Yang paling bawah di sini ada make question required by default. Artinya kita buat setiap pertanyaan itu secara defaultnya atau pengaturan dasarnya harus dijawab. Nah, ini kita aktifkan saja. Nah, coba kita kembali ke pertanyaan. Sekarang kita siap untuk membuat pertanyaannya. Soal pertama kita buat soal pilihan ganda. Ini Bu ya, untuk tambah pertanyaan seperti biasa, add question. Contohnya soal nomor 1. Hasil dari itu. Misalnya 15. Ini pas pula 15. Oke. Nah kan Bu, di answer key ini otomatis ada poin dulu dan dia sudah otomatis required. Nah, berdasarkan pengaturan yang tadi ya. Jadi Pengaturan diatur yang di sini dulu. tadi nih. Nah, Diatur dulu Ini 10 kan? poin, kemudian ini required by default. Untuk memberi kunci jawaban kita klik answer key. Ini ya. 8 tambah 9 sama dengan 17 ya. Ini kita berarti klik C. ini C 17. dan Down. ketik kunci jawabannya itu. Terus buat soal baru lagi. Soal yang kedua, mungkin ada soal Oh, tinggal benar klik salah. tambah tuh ya. Nah, coba kita buat. Tambah lagi. Untuk membuat soal benar salah, coba kita tambahkan pertanyaan lagi. Tambah pertanyaan. Soal nomor 2. Apa Bapak coba? Hasil perkalian. Dari 8 tambah 9 adalah 16 misalnya kan? Misalnya, Betul atau salah ya? Benar atau salah? 4 kali 6 adalah 24. hasil dari 4 kali 6 adalah 24 ya. Biasanya Nah, ini masih pilihan ganda Bu, multiple choice. Optionnya di sini kita bisa buat benar, ini salah. salah. Poinnya otomatis, answer key-nya mana dia? Benar kan? Maka kita klik benar. Dan selesai. Dah. Ini Bu ya, untuk pilihan ganda sama benar salah, saya rasa cukup mudah. Berikutnya kita ingin buat soal menjodohkan misalnya ya. Oh maaf, soal pilihan ganda kompleks ya. Untuk soal pilihan ganda kompleks, coba saya mengcopy soal yang ini aja. Nah, saya duplikat ini. Oh, sudah ada, belum di blok-blok. Bisa. Ini kok bisa. Karena nanti tinggal kita modifikasi saja di sini. Misalnya saya modifikasi soal nomor 3 nih ya. Alah malah ya. Kita akan meletakkan soal ini ke bawah. Coba kita urutkan. Kita bisa lihat di bagian ini. Ini bisa di-queuekan Bapak Ibu. Kemudian kita bisa klik di sini, kita drag and drop. Nah, ini ya. Supaya tidak terlalu besar tampilannya, kita queuekan. Kan dah yang ketiga di sini persisnya.
hasil dari ini kita modifikasi saja. Ada. Nah, ini kan pilihan berganda kompleks, maka jenis pertanyaannya kita ganti dengan checkbox. Bapak Ibu. Checkbox, kemudian ini Tetanya otomatis di teta ya. kita buat Mana linknya? Katanya misalnya sudah ada link absen, mana? Di WA lah. Hah? WA. Di grup. Dua. Kan berapa ya? dulu. Kok mati jamnya? Ada suara ya jamnya? Ini nge-lag lagi. Ada aja. Nah. Baik, jawaban kedua. Sembilan. Oke, Ibu. Nah, ini ya, bilangan 8 sama dengan berarti jawabannya kan bisa 2 ya, Ya. yaitu ini ya, C sama D kan. Ya. Nah, ini bisa kita enter G, berarti kita tandai jawabannya 2. Bukan C itu. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, kalau pilihan ganda kompleks seperti ini, jadi anak harus mengeklik C sama D. Kalau dia itu memilihnya C saja atau D saja, ya maka nanti jawabannya akan salah. Oke. Kemudian supaya lebih jelas, kita tambahkan deskripsi di sini. Kita tambahkan add description. Nah, di sini misalnya kita arahkan saja ya, pilih 2 jawaban Yang benar. yang benar ya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat reviewnya seperti apa. Nah, kita next. Oh, dia minta email ya? Minta email. Mana? Gitu. Ini Pak Ibu. Nah, ini ya. Tuh daftar hadiah peserta tuh. Pilih 2 jawaban yang benar. Oke, berikutnya soal yang keempat. Misalnya soal menjodohkan. Daftar hadiah peserta. Nah, Nah, ini aku nak dengerin dulu. saya buat Itu menjodohkan tadi tuh kan? Bukan, nah yang beda lagi. Jodohkan. Jodohkan. Anda Pak Dari kalau daftar hadiah peserta pakai email pribadi apa email Email itu. email ini? Hah? Serius? Iya, saya. tandai kolom yang benar misalnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita ubah dari multiple choice menjadi multiple choice grid. Oke, baris pertama misalnya kita tambahkan 2 tambah 5 Buat garis tuh di mana tadi tuh? bawahnya 5. Rumah itu dari dalam sana garis. Itu di mana? 8 Link di situ. Maksudnya di kemudian
Nah ya, ini ada rows, jadi muncul seperti ini kalau multiple choice grid. Nih di sini Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkannya. Di kolomnya berarti kita tambahkan jawaban dari yang di sebelah kiri tapi secara acak. Misalnya di sini kita tambahkan dulu jawaban yang 4 tambah 8, 12, ya. Ini kita masukkan yang ini 2 tambah 5, 7. Kemudian 7 kurang 5, 2. Ini kita bilang aja. Berarti yang sini aja 2, yang di sini adalah Lembaga ini nomor SD lah ya. Dari apa? 09. Hah? 09. seperti ini. Belajar ya? Answer K-nya 40 poin. Karena apa? Karena dia dinilai dari setiap garis. So dari apa ya? Nah, baris pertama itu kan 10, 20, 30, 40. Maka di sini 40 poin. Tuh. Karena di sini ada require a response in intro. Artinya diperlukan respon 09. setiap baris. Pak dari 09. Jadi di sini ada 40 poin. Coba kita klik answer K-nya. Nah ini ya. Ada poinnya 10 masing-masing doa. 2 tambah 5, Ini email pribadi, Pak. 7. Maka di sini 4 tambah 8, 11. 7 kurang 5, 2. 9 kurang 3, 6. Coba kita lihat skripsinya Bapak Ibu. Mungkin saya ulang. Nah ini dia, tandai kolom yang benar. Ya, berarti 2 tambah 5 nanti itu akan memilih nih, memasangkan atau menjodohkan. Ya, berarti 2 tambah 5 dia akan memilih dari 4 ini. Seperti itu. Kok nggak mau ya? Misalnya seperti ini. Tak mau dia. Oke Bapak Ibu, Bapak berikutnya login ke Google sebenarnya itu. ada Itu ke Google soal biasa, yang Pak. berikut, Email biasa tuh. yaitu Kan udah guru SD. jawaban Guru singkat. SD. Bukan login ke Google Bapak biasa, itu bukan ID belajar. Jadi masuk kemana? Di bilangan Yang ini. gitu ya. Bilangan 8 sama dengan titik-titik tambah titik. Nah, ini kita buat pertanyaan open mind. Jadi anak bisa bebas mengisi berapa angkanya. Ya. Atau kalau nggak mau open mind juga bisa Bapak Ibu. Nah ini kita pilih ke short answer. Nah short answer di sini apa sama dengan berapa. Nah ini coba kita buat kuncinya. Kira-kira jawaban anak tuh angkanya berapa kira-kira? Nah, jadi ini bisa semi otomatis Bapak Ibu. 8 itu misalnya 1 tambah Ini paling yang mana? Email biasa, email pribadi. Oh pribadi. Pribadi kan itu kan login ke Oh, Google. ini Email bagusnya. Jadi saya ubah awak saja. pakai yang mana? Yang pribadi ya? Oh, Baru nanti masuk ke ini lagi. aduh. Kemana-mana Ribetnya. jawabannya ya. Ini bagusnya di jawaban ini, bukan jawaban singkat ya. Ini taruhlah dia uraian ya. Ini bisa untuk soal yang paragraf. Kalau untuk jawaban singkat, ini aja contoh soalnya, misalnya di matematik, tambahkan pertanyaannya. Soal nomor gimana?
Apalah, yang simpel aja ya. Gitu, bilangan 10 bagi 2 sama dengan berapa? Gitu. Tapi di sininya menjadinya short answer. Maka di answer key-nya bisa Gabung kelas ya? dibuat Gabung ke kelas. Dari kelas. 5. Ini nanti anak mengetik angka 5. Kalau misalnya di mapel yang lain kan ada yang Mana? Oke ya nih ya? beberapa jawaban. Oke ya? Mau buat postingan ya? Enggak. Kalau misalnya pertanyaannya Baru gini, hadir gitu ya? contoh saja nih, Klik tuh. Di sini. Itu apa buat soal? Hah? Itu udah jahit terus ya. Itu lagi terus. Hah? Terus. Salah tadi ya? Bawah, bawah. Itu di atas apa, Pak? Mana? Oh, enggak ada ya. Turun. Ya. ini taruhlah guru IPS bukan guru bahasa Indonesia. Nah, itu tuh ada sesi absen. Daftar hadir. Naik. Yang pertama sekali. Short answer. Nah, itu di bawah gambar Untuk Bapak. Di bawah jawaban yang gambar benar, Bapak. Tuh, kita baca bisa dulu. Daftar tambahkan hadir kan? Tanjung Pinang. Kok buang? Hah? Nah, itu. Oh, buang aja ini. Kecil semua. Bapak klik di Atau mungkin dalamnya. anak ada yang pakai huruf T besar. Di sini ya? Berarti di sini lah. Jadi kita masukkan jawaban-jawaban yang mungkin akan diketik anak. Atau mungkin ada yang membuat Iya, terpisah. oke. Tanjung Basti Tina. Ada kan di bawah gambar foto Pak Ya, Dani ada tadi. juga Kan yang- back lagi. Ini kan ini? Hah? Ini? Enggak nulis apa-apa, enggak gitu, jadi keluar gini nanti. Itu Julia Lupis. Bukan, back dulu yang tadi. Ataupun Nah, terus bawah. betul ya. Nek Wendy Hari. Oke, dan. Ini kan? Wendy. Jadi ketika anak Ini kan? Sen kan, di sana dia kan? Iya, betul lah di sini. Betul. Hah? Tuh. Nah, Oh gitu, Bapak. iyalah, itu ada orang dua orang yang komentar. Cek itu. Sorry, atasan. Google Form up gitu ya. Ini? Betul. Os. Sorry. Kalau untuk uraian sayangnya dia tidak bisa Oh iya. terkoreksi Oke. secara otomatis. Maka Oh, pakai kita apa ini? harus menambahkan Daftar dirinya pakai yang Nanti akun. email biasa dulu, nanti di bawah baru email ID belajar. Caranya soal nomor 7. Astagfirullah. Tuliskan atau soal matematika aja lah. Atau nggak apa lah tadi ya, tentukan eh, sepuluh sama dengan berapa tambah berapa, nah, itu kan. Nah ini nanti anak menjawab nih, jawabannya agak panjang. Kalau di mapel yang lain mungkin kan agak panjang jawabannya. Mungkin jelaskan proses fotosintesis atau jelaskan pengalaman gitu ya. Pak Dari, fotoin saya Pak Dari, bentar Pak Dari. Bentar. Dari, Hmm. di foto dia. Apa? Kalau sudah Bapak Ibu, Oh, ini berarti sebelah sudah sini siap boleh. untuk kita kirim untuk formnya. Tinggal kita send. Kemudian di sini ya ada beberapa pilihan, bisa kita kirimkan kopinya secara langsung pakai email atau juga bisa pakai tautan seperti ini, bisa diperpendek URL-nya atau kopi. Kemudian kita kirim Awak kirim ya? ke Sebagian ya? Hah? Sebagian aja ya? Oh. ke Nomor 2 ya? WA misalnya, atau ke aplikasi perkenalan yang lain. Ini sudah saya copy. Kepuasannya berapa? Awak 4. Pak. Empat. Saya akan merekomendasikan. Berapa yang ini? Oke, Apakah Ibu, Anda ini akan
linknya saya Berikan saya. masukkan ke chat. Ini? Barangkali Bapak Ibu Yang ini? coba untuk menjawab. Berapa awak yang? Silahkan. Oh ya, oke Bu, ini. Nampak Bu? Saya sudah mencoba untuk mengirimkan link dengan cara seperti tadi ya, send, kemudian ini link bisa dipertingkat linknya, kemudian copy, terus dikirimkan ke perpesanan. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk menjawab supaya nanti di sini muncul responnya. Oke, sembari Bapak Ibu ada sebagian yang menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang kira-kira ingin bertanya tentang pembuatan soal di Google Form. Silakan Bu, Pak. Oke, Ibu Royani, Ibu, silakan Bu. Iya, Lagi jawab ini, Pak. lagi jawab, ya. Ya, lagi mengisi. Ini nggak apa submit. Ini poinnya sudah 100 Bapak Ibu ya, jadi pastikan poin yang di atas ini 100. Ketika kita mengedit membuat soal, pastikan nanti poin totalnya adalah 100. Kalkulator gambar. Karena Google apa? Drive. Google Drive yang menggunakan Penggunaan Google Drive. dengan menggunakan akun ini ya. Apa? Dikirim ke mana kayak gitu dia? Oke, Bapak Ibu, sambil mengisi saya tambahkan. Misalnya Bapak Ibu yang guru matematik ingin menambahkan equation atau persamaan matematik, itu kita bisa terbantu dengan Pada add-on. Google Classroom ya. Hah? Nah, Google kalau di Classroom. akun belajar ID, Betul kan? kalau kita lihat di Pada Google sebelah atas Classroom ini kan? ada tombol add-on. Ini pakai Berbeda Google Classroom dengan kan? akun Gmail biasa, Ini karena Google tidak ada Classroom add-onnya. ini yang ini aja. Di add-on ini Absen. bisa kita tambahkan maksudnya Oh, gini, namanya, terserah kita lah, itu banyak Google Oh, iya, iya. Classroom. ada yang namanya Hipatia Create. Ini untuk memasukkan persamaan matematik, misalnya untuk pecahan, kemudian untuk akar pangkat. Nah, kemudian misalnya untuk Kenapa dia nggak bisa di-submit? apa ya, yang berkaitan dengan matematik ya sudah, nah, itu bisa. Ada yang lain? Oke Bapak Ibu, ini sudah masuk beberapa respon, coba kita cek. Nah, ini ada dari Bapak Ibu, ada Ibu Gosrianti, Ibu Deva, Ibu Maria, Pak, ada Pak ini. Ya banyak yang udah jawab. Pak, kok nggak ada yang 100 ya? Kenapa? Kenapa nggak ada yang 100? Silakan Bapak Ibu cek skor. Tidak ada 100, kenapa? Karena pasti pertanyaan yang di sini, pertanyaan yang 2 yang terakhir tadi, ya kan? Nah, mungkin di sini ada yang salah jawab. Nah, terutama nomor 7 ini harus dikoreksi secara manual. Izin Pak Surehan mengingat waktu kita sekitar berapa ya, sekitar 10-an menit lah gitu ya. Ya Pak. Nih. Ya Pak Ari, terima kasih Pak. Ini ada Ibu Dwi nih yang sudah 90 nih ya. Oke, kita lihat. Wah, banyak juga yang jawab. Bapak Ibu, di tampilan insight atau tampilan sekilas kita bisa lihat nih perolehan angkanya. Selain poin yang di sini juga nanti ada distribusi nilainya, ada rata-rata, kemudian median, kemudian rank atau jangkauan. Kemudian kita juga bisa lihat analisisnya. Nah, ini nomor 1 ini berarti yang jam C benar, yang warna hijau ada di sebelah sana. Nah, ini berarti sudah langsung analisis di sini. Nah, berarti soalnya cukup mudah nih nomor 1 ya. Nomor 2 juga wah
semua. Soalnya mudah. Nah, nomor 3 ini agak susah nih. Ibu saya Ada yang untuk apa dan B. melaksanakan pemahaman. Oke. Terus yang nomor 4. Ini baris pertama. Ya. Tak ada salah. Baris yang kedua ini bisa cek Bapak Ibu dari sini. Ini yang baris berikutnya. Oke. Baris keempat dan ketiga ada yang salah nih. Apa isi apa aja? Gimana tuh? Yang ini kan banyak isiannya. Lebih fokus lagi. Nomor 3 salah kunci, Pak. Oh, gitu aja. Itu hanya 18 kurang 10 aja yang lebih, yang lain enggak. 18 kurang 10. Ya kan yang 8 kan. Kalau 16 kurang 12 itu kan 4. Di atasnya 2, 4, jauh 4 berarti itu di bawahnya 6 ya kan Pak? Oh iya. Maaf Pak, saya salah kunci Pak. Yang salah kunci tadi ada salah ngomong tak enak. Tadi ada salah kunci dia. Oh ya. Yang berapa yang 8 tadi sama dengan berapa tadi itu? Berapa nih supaya 8 nih? 12 ya? Itu boleh ini 12 juga salah Pak. Itu 9. 9 ya? Ya. Oh 9 ya? Ya Pak. Berarti sini taruhlah saya ubah nih. Berarti 8. Ini 7 Ini gitu ya? mana nih? File apa nih? Coba cek. Di submit itu Pak Jadi jawabannya yang tepat Bukan, ini kirim apa nih? Nah tidak deh gitu. Gimana? Saya kirim pula ke Bapak fotonya. Oke, makasih Pak ada mengoreksi. Foto. Berarti kurang fokus. Nah itu seperti itu ya. Kemudian, oke Bapak Ibu, ini untuk soal yang terakhir, ini pasti salah semua nih. Yang Nomor 7 nih. Kenapa? Karena yang ini harus dikoreksi Ini lagi. manual. Kami lagi Ya. ngabsen ini di submit nggak mau. Untuk mengoreksinya, kita bisa lihat Nah, di kita macam bagian dua Pak paling atas. gambarnya. fotokan saya. Oh Kita gini ke gini. individual. Ini kirim ke saya. Nah, individual, kemudian kita koreksi satu-satu. Berarti hanya Kirim apa? Saya udah apa pertanyaan yang terakhir. Ada foto materi Coba kita lihat dulu yang Foto pertama. materi boleh? Ibu Itu ada foto dah. John dia Nita nih. Ini aja foto aja ini dari situ, biar beda Ini lah. bisa dipilih Bapak Ibu. Ini kira apa? Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, itu ya. Contoh saya kembali ke Gus Sudah. Sofian. Kirim ke saya. Kita lihat untuk yang pertama, kedua udah benar, ketiga salah, memang salah ya. Mohon maaf Ibu, saya salah kunci tadi. Oke, ini ada yang salah lagi. Apakah salah? Iya, itu saya yang salah. Oh, ini salah. Nah, ini Karena Bu, saya yang nggak lihat tulangnya. terus yang di sini Bu ya. Ini kan ditandai salah nih. Iya. 5 sama dengan 5. Oh, harusnya 5 tambah 5 Bu. Ibu mungkin salah ketik tombol. 5 tambah Kami 5 tambah 5 juga salah Pak. Iya. Ibu kota Kepulauan Riau, Tanjung Pinang juga salah Pak. Tanjung Pinang. Tapi ini benar Bu, Pak. Ya, Tapi tulisan Madinah kan bahasa punya kami salah Pak. sesuai dengan Oh. kunci saya. Masalah besar Oke. Ini mohon maaf seharusnya bisa kita koreksi. Berarti di sini Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi saya salah di settingannya. Berarti di sini tidak bisa immediately after submission. Berarti harus kita klik letter. Nah, letter di sini kalau untuk AKM. Berarti ini artinya harus kita review sebelum kita tampilkan nilainya gitu ya. Nah, ini berarti di settingannya letter after manual review. Coba kita lihat di respon, kemudian di individual. Bisa nggak kita ubah nih menjadi Tak mau dia. Bisa ya? ini Aduh, ngapa nih? Kayak gini ya emang? Awak kayak gini? Iya nggak mau dia, makanya kami berhenti nih. Di submit malah kayak gitu. Coba tanya dekat grup orang yang udah ngisi. Kok ini? Kan? Makanya dia pindah ke Oh, laptop. salah. Ini salah. Hah? Salah tadi. Oke Bapak Ibu, coba ini
dicoba saja. Ini seharusnya bisa nih dikoreksi manual nih. Apakah jawabannya benar atau salah? Karena ini sudah di import. Ada dihapus ya. Coba saya ke yang respon yang terakhir, bisa tak kita skip? Gimana posisinya supaya bisa kita ubah menjadi Kok bisa nih? Oh, ini Bapak Ibu, mohon maaf. Di sini Bapak ya. Untuk menambahkan poin kan poin 10 ya. Kita klik di sini saja. Ini berarti 10 poin gitu. Nah, tambahkan poinnya di sini. Nah, kemudian kita save. Ini benar. Hatina tadi ini benar. Maaf saya sedikit lupa fiturnya. Oke, di sini centangnya benar ya. Nah, coba misalnya Pak yang dapat 90 misalnya. Yang 90 kita ngapusnya gimana nih ya? Cara ngapusnya gimana ya? Ngapus ini? Gambar nih? Gambar ini? Nah ini 90 ini Bu Rosmina. Tak mau. Kita Oh iya. koreksi otomatis, koreksi manual yang poin paling Iya, di bawah. submit pun tak Ini kan mau. salah ya. Kita tambahan poinnya di sebelah ini jadi 10. Oke, Kita Pak. save. Pakai apa aja, Pak? Maka nanti Bisa pakai itu Iya. nih, selesai nih. Ada di kiri. ini ya. Kemudian di sini yang di atas Tapi baru bisa. Tadi di situ tak bisa. Submit kan? kemudian Kirim kalau kan? misalnya kita ingin Keluar memilih gambar-gambar apa-apa. skor ini limit, maka nanti masing-masing siswa akan mendapatkan email Yuk. Yuk, balik lagi. Nah. Ada tugas lah. Dah tuh? berisi Hah? hasil Bisa, Pak? skor akhir dari Hah? Lantak lah. Udah kira tuh. ujiannya tadi gitu ya. Coba Ini punya ya, yang mana yang dikirim ya? Ini jawaban Anda sudah terkirim, alhamdulillah. kalau ibu punya email Jualan apa? ada. Mantap sih itu. kita kasih asetnya seperti itu. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kita juga bisa berkolaborasi untuk mengedit file ini bersama. Caranya bisa di titik 3, kemudian di sini add kolaborator. Kirim di sini juga lah, Bu. Oh, Bu. Kirim di sini lagi. Oh, Pak? Kirim di sini lagi. Di Google anunya. Di mana tuh? SD SMP-nya. Langsung di sini juga. Orang-orang mau di sini. Dicek. Nah, chat aja. Kita kirim, maka nanti Pak Febi akan mendapatkan email berisi notifikasi untuk berkolaborasi mengedit form ini.
Oke, Bapak Ibu, kira-kira apakah masih ada pertanyaan terkait form? Kalau tidak, mungkin saya serahkan kepada Pak Heri. Karena jamnya sudah jam 16:05 dan ini baterai laptop saya pun tinggal sedikit. Sementara lampu juga belum menyala. Baik. Terima kasih Pak Suleha. Juga Pak Pepi tadi apakah masih ya? Pak Pepi. Ya, Pak Heri. Oh, Pak Heri. Mohon maaf. Kepada narasumber kita, Pak Suleha juga Pak Pepi mengingatkan kita pukul 4:05. Juga adaptasi kita karena beberapa hal tadi rangka kemudian sinyal dan sebagainya, mungkin sebagian atau materi kita pada hari ini yang sudah dirancang dari awal sudah tersampaikan. Namun demikian karena juga Pak Soloyan merangkap baterainya kemudian ya Pak Soloyan maksudnya listrik juga belum nyala dari PLN, jadi kita terakhir mungkin tanya jawab sedikit Pak kalau ada nanti Bapak Ibu untuk pendalaman sedikit mungkin 1 atau 2 pertanyaan menjelang ini kita mengingat juga baterai perangkat Pak Soyan ini tidak banyak lagi. Silakan untuk Pak Saifullah ya, Pak Saifullah, kemudian Ibu Maria. Pak Saifullah dulu kami dahulukan. Ya. Silakan Pak Saifullah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan langsung Pak. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi saya tak paham cara masuknya ke grup ini. Jadi saya masuk ke kepala sekolah. Begini Pak, saya pernah ngirim Google Form ini ke siswa. Setelah itu tidak terbagi semua, padahal saya sudah merubah yang menerimanya itu Pak. Sudah merubah penerimanya, tetapi sebagian itu bisa mengakses dan sebagian tidak bisa mengakses gitu Pak. Itu kenapa Pak ya? Padahal iya. Iya, silakan. Bapak sudah melakukan akun belajar ID Pak ya? Belum menggunakan itu akun belajar ID. Masih pakai akun biasa? Iya, masih pakai akun biasa. Ini kasusnya udah lama sih. Dan saya masih bingung gitu kan. Kalau ketika dikirim gitu Pak, itu hanya sebagian yang bisa menerima gitu, yang bisa mengakses gitu Pak. Yang lainnya minta izin katanya.